ya. Jadi teman-teman yang tahu sebelum semua juga nggak lama-lama di sini. Amin. Kalau tadi saya datang sini langsung, Bu, saya udah mau keluar. Ya. Sebelumnya selamat Paskah sekali lagi ya untuk kita semua. Kemarin ada ibadah hari ini. Jumat saya ibadah sendiri. Jumat ibadah pribadi. Jumat ibadah sendiri. Siapa yang pimpin? Captain-nya siapa? Oh, di sini kakak selain Mas ya? Nggak ada di sini? Cuma Kosmas. Kemarin nama disebut juga Kosmas pas apa ya? Pas aku langsung ingat kamu. Saya nggak sempat kamu seperti ya, pokoknya santun-santun sebutin semua Kosmas. Sudah andil. Pas Kosmas disebut. Jadi kami sama kamu Kosmas, saya kan kita dia kan pesen bakso sama saya, tak bawain juga bakso ya. Saya bawa yang pesen tadi Pak. Jadi si siapa Johan sama Baby itu asli di Lampung sini, lama di sini. Pasti tahu kan ya bakso Somi ya, terkenal itu. Tapi yang saya bawa kali ini bukan Somi, bakso Dorong itu juga enak. Tahu nggak? Bukan. Si Kosmas bukan orang sini ya, bukan orang Lampung kan? Jauh kamu baru di sini Lampung, baru sekarang ini kan. Dono itu juga enak, tenang aja. Ya lah, Baby bilang sih nanti ya ke dia ya. Antara Somi dan Dono itu sama enak. Kenapa? Beda tipis tapi benar kalau di lingkungan kantor suami saya itu Dono pakainya selalu untuk acara-acara. Oke, dalam pertemuan hari ini saya kasih judul yang kamu pasti juga sudah biasa mendengar ya, yaitu menjadi manusia baru. Dan tahu apa itu menjadi manusia baru? Apa ini lagi lah ya? Silabas, ya kan namanya silabas apa? Nah yang dua ini aku lupa lagi ya. Silabas, tadi aku ngomongnya apa? Oh silabas. Angga bukan itu. Ini kamu Pak, aku lupa lagi siapa? Anugerah. Judika aku ingat begitu nama Judika semua penyanyi ada penyanyi di atas. Ada berarti awal semua aku. Opung, Pak Nelson, Anugerah, Ferry, Silaban. Benar nggak salah? Dia pamannya Yakub. Pamannya Yakub. Laban. Pakai si nggak sih? Oh Silaban benar. Silaban. Silaban. Judika, Dewi, Kosmas, Samosir, Johan. Kita mulai ya. Jadi mengapa berarti bahwa menjadi manusia baru mau menyampaikan ke teman-teman semua yang ada di sini bahwa kalau saat ini kamu masih apa ya hidup dalam penyesalan, masih memikirkan seandainya aku tidak membuat kesalahan, seandainya aku dulu tidak jualan narkoba, seandainya dulu aku tidak pakai narkoba, mungkin aku tidak berada di sini. Nah, pemikiran-pemikiran itu sebenarnya kalau di dalam Alkitab itu sama saja seperti Petrus dan Paulus, tahu kan ya? Petrus itu yang kemarin menyangkal Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mau disalib. Itu bisa gede itu ya masih menyangkal loh. Saya nggak kenal. Nggak tahu, saya bukan salah satu bagian dari dia bilang begitu kan Petrusan, padahal dia termasuk murid-muridnya yang dikasihi Tuhan Yesus. Satu Petrus. Tapi lagi tadi siapa? Paulus. Paulus itu misalnya itu luar biasa. Dia mengejar, menganiaya, membunuh orang yang mengikut Yesus, orang yang percaya Yesus, orang yang memantapkan Injil itu dibunuh bersama Paulus. Tapi apa yang terjadi? Tuhan itu tidak berhenti di kegagalan mereka. Tuhan tidak berhenti di kejahatan mereka. Yang mereka kasih kesempatan, diampuni. Oleh sebab itu, dalam Paskah sekarang ini seharusnya
Jumat kemarin ya, Jumat Agung ya, kalau kami Katolik kan Jumat Agung itu ibadah, tapi Kristen juga ya, sama ya. Itu kan semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita, penyesalan kita itu ya. Dan selesai nggak sampai sekarang, apalagi sudah pasca, kalau Yesus sudah bangkit, ya enggak, sudah memberikan berkat kepada kita semua. Yuk sekarang coba dibuka di Alkitab Indonesia 2 Korintus 5:17. Dua Korintus 5:17. Yes. 2 Korintus 5:17. Untuk kamu semua. Amin. Ayo dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah anak baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi identitasnya sekarang ini bukan masa lalu. Ya kan, sudah selesai. Tidak perlu lagi merasa lagi kecewa, menyesal, ya kan? Kalau anugerah dan berapa lama mesti setahunan ya di bawah. Bener kan, anugerah dan merasa nggak menyesal lagi ya, masih nggak ada penyesalan dalam hati kira-kira? Ah? Sudah berdamai, selesai kan? Ya karena kalau saya kasih tahu. Sekarang ini banyak sekali orang sakit autoimun. Pernah dengar nggak? Autoimun itu sekarang banyak sekali. Autoimun, kanker, tumor, itu semuanya. Ada seorang yang rajin olahraga. Dia tuh hampir seminggu 2-3 kali sama-sama saya tiap pagi tak lari minimal 30 saya lari pagi sama anjing saya. Ada seorang yang rajin olahraga, makanannya makanan sehat, ya kan, makan sayur, banyak sayur, buah. Itu sakit karena apa? Hatinya itu tidak berdamai, menyimpan gitu. Jadi penyebab segala sesuatu penyakit 80% dari hati. Jadi jangan di sini makanannya tahu kemarin ada bagian itu ikan begini itu buat itu bangun nasi sama terong ya. Apa gini apa? Hampir setiap hari kayak gitu. Ini banyak ya Kak. Sopnya ikan, telur 1, dia lumayan Apa nasi? Telur sama nasi. Telur sama nasi. Apa? Itu kan hati dulu. Ya yang penting hati dulu. Makannya apa? Ya yang tadi saya bilang olahraga giat, olahraga dilakukan, makan makanan sehat, tetap sakit kanker. Nggak berdamai. Jadi untuk apa? Kalau yang maksudnya, ya saya juga sih. Untuk apa memikirkan hal-hal yang nggak penting? Untuk apa memikirkan, wah kalau aku di luar ya kan enak, pascah di luar bisa makan babi panggang, ya nggak sih? Umumnya kan gitu ya kalau pascah. Tapi kemarin sama aku juga makan babi panggang, kok saya itu makan nggak? Kita pasti makan apa? Itu makan di Lampung saya sama suami saya. Karena kalau pascah ini kan nggak libur panjang ya, jadi saya sama anak saya ikut saya itu cuma bertiga nih karena rayatannya hanya bertiga. Itu jangan berkecil hati di sini cuma sendiri pasca enggak kan bahagia kan kalian kan walaupun apa kemarin ibadah sendiri juga bahagia kan. Nah itu udah jadi tolong diingat pesannya Bu Ati tadi, mau makanan sehat mau kamu rajin olahraga kalau hatimu tidak berkenan penyakit yang akan mendatangi. Sekarang tuh banyak orang tuh sakit autoimun banyak banget. Karena itu autoimun itu orang yang sebenarnya nggak kuat. Misalnya dia mungkin dimaki-maki orang, mungkin dimarahin, mungkin batinnya tuh nggak kuat, tapi dia tuh tetap diam bersalah. Maksudnya jangan balas orang yang menyakiti itu, tapi kalau ke Tuhan gitu, nangis-nangisnya atau
teriak-teriak itu sama Tuhan gitu. Tuhan pasti dengar. Kalau minta sesuatu ada kan di Alkitab. Kamu minta sama Tuhan itu pasti kan dikasih. Gak pernah Tuhan tuh ngasih kamu minta roti dikasih apa? Nah, ya kan nggak pernah loh. Yuk sekarang buka lagi di Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Oke, mau baca? Baca. Lainnya 5. Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa perbuatanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosamu. Amin. Yesaya 43 ayat 25. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Biar semua paham. 1, 2, 3. Akulah dia yang menghapus dosa perbuatanmu oleh karena aku sendiri, Dan aku tidak mengingat dosamu. hanya gede itu Tuhan ya. Tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi kalau kamu ini mengingat-ingat dosa orang lain, Tuhan aja nggak ingat sama dosamu. Kamu bisa masih ingat dosa orang lain. Jadi salah satu untuk bisa berdamai dengan dirimu sendiri itu melepaskan. Tidak usah diingat perbuatan orang lain terhadapmu. Mungkin saya masuk ke dalam lapas ini gara-gara orang lain. Lepaskan. Jangan terlalu simpan. Karena akibatnya tadi kamu bisa sakit. Ya kan? Tapi Bu Ati ingetin juga kalau misalnya kata Bu Ati walaupun makan sehat kalau pikirannya stres nggak berdamai itu juga bisa sakit. Ya udahlah makan sembarang yang nggak gitu juga. Kalau kamu sehari minum kopi manis, Pak Nelson sehari minum kopi manis sehari 3 kali itu ya pasti kamu besok diabetes. Jangan seperti itu, ya jangan gitu loh maksudnya. Oke, paham ya? Ya kan? Ya secukupnya makan minum manis sehari sekali aja. Jangan terus sembarangan gitu. Ya. Kalau pagi minumnya ikan, siang telur. Tapi nasinya masih segitu terus gitu. Itu tapi bawa baksonya, kamu panas punya alat nggak? Ada. Mang panci gitu? Ya, listrik Bu. Panci listrik. Oh ya nggak apa-apa. Saya tadinya mau beli teko itu kan kamu bikin kopi rasa apa? Ada ya panci ya. Terus aman bisa ibu. Saya sama satu mikirin, bisa ada. Karena kalau bakso kalau nggak panas sih, ya apa? Ya toh? Nggak enak. Lanjut. Oke, jadi kalau Tuhan Yesus sudah mampu mengampuni kamu, jangan hukum dirimu sendiri. Ya kan ya? Selesai. Saya senang loh pas benar berubah loh pas biasanya di tempatmu cuma biasanya di tempatmu cuma diam. Bapak sampai bingung apa? Oh kemarin dia nyebut bawa bakso sorry bawa ibu saya kok senyum dia. Jadi tidak perlu khawatir dengan masa depanmu. Sudah ada yang menuliskan masa depanmu. Masa depanmu itu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi apa? Amin. Ayo dibuka di Yeremia 29:11. 29:11 yang baca. Siapa yang mau? Gantian ayo. Yeremia 29:11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman
Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi siapa yang masih galau, masih takut menghadapi masa depan? Ada enggak? Coba angkat tangan. Ya ada ya. Aman ya Debbie ya. Aman Debbie di sini. Ada Pak Wilson yang ber-9 tahun di sini, aman beliau. Di sini ya, juga. Jadi kan berapa lama sih lu Pak? 2 tahun. Oh, udah lama juga kamu sama anak benar-benar sama ya? Oh, benar Pak ya? Sama Mas Ahmad ya kan? Ya. Besti ya. Iya. Ternyata sama aja kan? Hidup di dalam sama di luar. Jadi Johan dan Debbie yang saya sampaikan ke teman-teman di sini, jangan buru-buru keluar, jangan buru-buru pengen cepat keluar kalau kamu belum selesai dengan dirimu sendiri. Kalau kamu setiap hari belum membaca firman Tuhan setiap hari, jangan buru-buru pengen keluar dari sini. Hanya itu, silakan. Bisa bolak-balik ke sini. Kabar? Ya, dia mengaku kepada saya tidak pernah ke gereja. Ke gerejanya setelah. Kenapa dia pernah bilang sama saya kan betul benar ya? Makanya silakan sekarang kerasan di sini. Dia paling top kalau ibadah, kalau ujian dia. Saya suka, jadi semangat saya. Saya datang ke sini jalan macet panas, lihat silakan saya semangat. Semangat betul ya? Ya Pak Selamat ya. Semangat dia, tapi saya temennya yang dulu nggak datang ya. Sampaikan salam saya ke dia. Teman bukan barengan masuk ke sini ya. Oh, tadi ada 3 ayat yang boleh disampaikan. Please, mohon silakan kalian ulang-ulang. Kalian camkan, kalian pikirkan bahwa aku ini identitasku bukan masa lalu, walaupun dahulu aku jahat. Tuhan sudah melarang memperjualbelikan barang-barang haram, tapi aku sudah melakukan. Tapi Tuhan, tadi loh, aku tidak mengingat-ingat dosamu itu loh. Tuhan sudah ngomong itu. Ini kamu pegang aja, kamu pegang, kamu imani. Tuhan sudah tidak tahu dosamu. Jadi kalau kamu sudah selesai dengan dirimu, sudah tobat, ya nggak ada catatan lagi. Dan dulu Pak Nelson sudah nggak ada, dan lupa Tuhan. Jadi untuk apa? Sekali lagi kamu mengingat-ingat menghukum dirimu sendiri. Aku nggak layak terima tubuh Kristus, itu aku menghukum dirimu sendiri. Rugi. Tuhan aja nggak seperti itu. Dan kalau menginginkan dosamu habis, dosamu selesai, kamu sudah bersih, ya kebalikannya kamu juga harus selesai dengan orang lain yang pernah menyakiti. Mau itu istrimu, mau itu anakmu, mau itu orang tuamu, mertuamu, apapun yang pernah mereka lakukan terhadapmu, ampuni. Mau teman baikmu, mau tetanggamu, mau saudaramu, saudara saya untuk dulu waktu saya di luar. Wah, saya didatengin segala macam, minta bantuan ke saya. Oh, saya masuk nggak ada bu, batang hidungnya datang ke sini. Nggak apa-apa, nggak perlu kamu ingat-ingat. Karena semakin kamu mengingat kesalahan mereka, yaitu kan kamu belum jadi manusia dan mundur lagi. Memang berat, awalnya berat melupakan kejahatan orang, kesalahan orang, makian orang itu berat. Tetapi kalau semakin kamu mundur-mundur, melambat-lambatkan diri untuk selesai dengan dirimu, ya Tuhan juga melambat-lambatkan diri menghapus dosamu. Makanya buat setiap hari ini juga begini. Semakin kamu nanti membaca firman Tuhan lebih tekun, seharusnya kamu semakin merasa, aduh kenapa nggak gini, kemarin aku baca firman Tuhan, kenapa ya aku kemarin itu malas membaca firman Tuhan. Karena
semakin orang setiap hari membaca Alkitab atau kitab suci, orang itu seharusnya tidak menghakimi. Orang itu seharusnya semakin diam, semakin berbicara itu takut ya, takut salah, takut menyakiti orang. Kalau orang itu sudah setiap hari pegangan itu. Kalau kamu bingung mulai dari mana itu, saya kok bingung, nggak pernah lupa saya itu pegang Alkitab itu. Coba Amsal itu kan ada 31 bab atau pasal. Setiap tanggal juga kamu baca, sekarang tanggal 6 baca bab 6 atau pasal 6. Yohanes itu ada berapa ya? Sama satu Yohanes kan 15 lupa ya, sekitar belasan lah. Itu kamu ulang-ulang Yohanes dulu deh. Kamu hafal. Sekarang saya lagi ya Yohanes ya, lagi nama Yohanes itu orang juga kalau diulang-ulang loh. Walaupun sudah tahu ceritanya bahwa Yohanes itu kan tentang perempuan Samaria itu yang bisa yang suaminya banyak, ya kan, bukan negeri suaminya, tapi dia bisa menjadi pewarta Injil. Kan bagus kalau orang-orang. Yohanes buat pesen deh, pergunakan waktumu sangat hal yang sia-sia, hal-hal yang untuk remeh-temeh. Berkumpullah dengan orang-orang yang setiap hari baca. Kemarin sama Bapak siapa sini kemarin berdoa cuma ada mungkin di pinggir siapa? Nah sama siapa kan ini punya Bapak siapa? Enggak ada. Hah? Ikutin Pak Kapten ibu. Sama sih datang ke sini dia seperti Johan, seperti itu bintang takut ya. Tapi setelah 2-3 kali 2-3 bulan saya ketemu sama beda mukanya cerah banget. Karena ini itu ya harus satu yang satu apa mesti Pak? Ayo Pak. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu Allah guys, gitu guys. Ini firman Alkitab, kitab suci ini Allah. Kalau kamu malas baca, malas ngulang-ulang, hidupnya bakal menurun. Gak perlu takut besok tuh makan apa, gak perlu takut besok setelah keluar dari sini saya mau jadi apa. Ini caranya itu harus ini. Dan seperti yang boleh saya coba baca Amsal yang setiap tanggal. Berarti lagi dibaca, sudah 3 tahun ini dibaca belum apa-apa. Masalah. Oleh sebab itu, setiap hari kayak dibaca. Yohanes, saya Yohanes berarti lagi mengulang-ulang Yohanes. Karena pengen benar-benar Yohanes itu kan pembaptisan, ya kan di sungai ya benar ya. Kalau salah dikoreksi ya, siapa? Sama sih ya, kalau salah kan dikoreksi juga manusia biasa bisa salah. Benar Yohanes itu bagus kalau diulang-ulang. Coba ya. Ada tuh Alkitab di sini, aman kalau Alkitab di sini. Jangan buat bantah Alkitabnya. Jadi segala sakit penyakit sembuh dengan baca Alkitab. Mazmur 92 itu tak berkali banyak ya misalkan Mazmur 92 itu mengenai kita mau buka dibaca. Udah pernah juga saya kasih. Tapi ayatnya saya dengar kalau 13 ya. Mazmur 92 ayat 13 juga saya sebentar. Kita cari Mazmur 92 13 benar, ayat 13 itu 13 sampai 16. Ya dibaca bareng-bareng, udah ketemu belum semua? Ya, akhirnya kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Orang mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di lapangan Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan kekuatan Tuhan itu benar, bahwa tidak gunung tertutup dan tidak ada kekurangan kepadanya. Amin. Jadi orang benar
pohon-pohon. Akan tumbuh subur. Semakin tua tidak semakin sakit, tapi malah semakin berbuah, semakin gemuk. Ini maksudnya semakin sehat. Jadi kalau pernah saya nyampaikan di sini, kalau ada orang bilang besok kalau tua itu sakit-sakitan itu itu setan. Ya kita tertulis kok, semakin tua semakin berbuah. Untuk apa? Walaupun tua masih bisa mewartakan firman Tuhan, mewartakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi jangan mau kalau ada orang bilang, besok tua lagi kita sakit, kenapa ngomongnya nggak mau? Ya sakitnya orang beriman itu kan belum pilek biasa, 2-3 hari sembuh, makan terus tidur istirahat sembuh. Karena jadi segala sakit penyakit itu dari pikiran hati. Ya, makanya saya sepakat banget dengan Alkitab, dengan firman Tuhan ini, saya sangat sepakat. Saya makanya mau datang ke sini dan mau memberitakan kepada teman-teman semua di sini, jangan kecil, jangan mau ketakutan. Kemarin waktu Tuhan Yesus bangkit itu kan ada wanita-wanita yang di depan makamnya itu, Tuhan Yesus bilang jangan takut. Kan perempuan itu pada takut kan melihat Tuhan Yesus kan seperti sinar terang, kan ketakutan. Tuhan Yesus ngomongnya apa? Jangan takut. Aku ini. Oleh sebab itu mengentaskan ini berarti ngingetin Tuhan Yesus sudah selesai. Salibkan semua ketakutanmu, salibkan semua kebencianmu kepada orang lain, semua harus selesai disalibkan. Segala sakit penyakitmu, mungkin kamu keturunanmu atau orang tuamu apa menderita sakit ini, jadi saya katanya nanti keturunan, enggak. Mau orang tua pernah sakit kanker, mau orang tua pernah sakit jantung, kalau kamu mengimani firman ini, mengimani Alkitab ini, tidak, itu tuh iblis yang membuat itu iblis. Kita takutinlah kita, orang tua kan sakit kanker, besok kamu kanker. Kamu tahu kakak saya itu, saya 6 bersaudara, saya nomor 6, kakak saya nomor 4 dan 5 itu meninggal dunia di usia muda semua. Yang nomor 5 usia 30, yang nomor 4 usia 39. Semua meninggal muda lah ya, 39, 30 masih muda lah ya. Semua sakit. Yang meninggal dulu kan nomor 5 itu sakit autoimun. Sakit kanker darah sakit. Yang kelima, yang keempat sakit autoimun. Itu waktu saya belum kenal Tuhan, saya ketakutan. Terus tenang saya ketakutan. Orang yang melayani kakak saya itu cari saya, mana adanya yang paling kecil, mana saya, karena semua orang mencari saya, mereka semua bilang kamu harus diapa, orang Jawa itu ngomongnya diruat, saya begitu. Semua kakak-kakakmu meninggal, saya itu ketakutan banget, takut saya merasa terintimidasi, berarti saya juga meninggal. Tetapi setelah saya ikut komunitas yang benar, saya diajari pelan-pelan bahwa kalau anak Tuhan itu supaya takut menghadapi dunia itu kan jaga, baca ini pelan-pelan. Terus terang awalnya baca memang aku tulisan kecil masih belumnya segini, baru buka, baru baca pada malam mual saya pertama baca. Tapi saya dipaksa waktu itu sama kan komunitas KKS itu pemimpinnya pendeta, walaupun saya Katolik, saya mengikuti komunitas yang pemimpinnya pendeta karena bagi saya mau Kristen atau Katolik sama saja. Ajarannya menurut saya, karena pegangannya kan ini semua. Saya diajarin dikawal sama ibu baca. Kok nggak baca nggak mungkin ya? Percayalah, Bu Anggora, suami saya Bu Anggora, saya panggilnya Bu Anggora. Percayalah Bu Anggora, kalau Bu Anggora rutin baca, lama-lama nyaman, lama-lama enak. Benar saya praktekkan. Saya kenal sama beliau itu kalau nggak salah tahun 2020 atau 2021. Jadi selama 5 tahun belakangan ini saya berusaha. Memang awalnya mual gitu, awalnya males diri, tapi coba. Ini semua yang membuat saya bisa sampai di sini. Saya tak pernah kepikiran loh, saya ini siapa? Hanya rumah tangga biasa, nggak punya pekerjaan.
siapa-siapa. Ya kan? Semua teman-teman saya sekarang bilang, kamu itu kalau di muslim itu ustazah ya, saya bilang enggak, saya bukan ustazah. Kalau ustazah itu kayak belajar dan enggak cuma setiap hari baca firman Tuhan saja dan mengikuti arahan otomatis arahan pemimpin saya. Saya tetap Katolik Pak Rusmis, tetap saya Kamis Putih kemarin sama Katolik, saya tetap Katolik, saya tetap mengimbau. Tapi mau komunitasnya apapun asal pegangannya ini saya ikuti, saya jalani. Karena luar biasa maafin aku. Pengajarannya semuanya ada di sini dari zaman mungkin 0 tahun sampai sekarang 2026 semua itu terjadi yang ada di sini. Yang Nabi Lut yang laki-laki sama laki sekarang ada kan? Ada. Kalau kamu nggak mengerti akan terjerumus. Kalau kamu nggak mengerti firman, semua itu berulang yang terjadi di Alkitab. Jadi kalau kamu nggak paham, ya itu tadi yang saya bilang, buru-buru keluar dari lapas kalau nggak paham ini, ujung-ujungnya cuma buru-buru. Sudah jelas yang belum disampaikan. Apakah kamu mendengar? Kalau betul, mungkin cukup di sini apa yang boleh disampaikan. Semoga buat mohon sekali Alkitabnya diulang-ulang dibaca. Ya tapi Amsal dulu hari ini tanggal 6 ya kan, 6 pasalnya. Ulang-ulang. Kalau mau nambah lagi ya coba yang atau bukan Yohanes yang Lukas atau Filipi yang ulang-ulang bagus. Gak cuma itu, semua bagus. Daripada kalian bingung mau dari mana. Bagusnya sih mulainya dari Matius sampai selesai ke perjanjian baru baru nanti kejadian. Lebih bagusnya seperti itu. Tapi kalau sudah dikasih tahu dari Matius sampai Wahyu aja udah males, coba ini yang Amsal tanggal 6 gitu, yang 46 atau pasalnya. Demikian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Dihapusi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem dihapusi setan, dengarkan saja firman